Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama Ibu di materi menganalisis konsep penyusunan program peningkatan dan mengevaluasi derajat kebugaran jasmani. Oke anak-anak, untuk materi kali ini sebagai pembuka ada quotes dari Ibu. Waktu sedang sakit, manusia baru sadar bahwa kesehatan itu lebih penting daripada harta. Dari materi kita hari ini, adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.4 merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. 4.4 yaitu mempraktikkan hasil rancangan program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu merancang program latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani berkaitan dengan kesehatan dan keterampilan, dan mempraktikkan hasil rancangannya dalam bentuk video kreatif dan menyenangkan, dengan nilai-nilai disiplin, bertanggung jawab, toleransi, dan mandiri. Untuk pertanyaan pembuka kita, apa yang kalian ketahui tentang kebugaran jasmani? Silahkan nanti jawab di kolom komentar ya. Oke. Di penjelasan materi kali ini, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berat. Terlihat di sini bahwa ada kata bugar dan sehat, di mana bugar itu tidak sama dengan sehat. Ada yang tahu mengapa bugar tidak sama dengan sehat? Ya, karena sehat itu merupakan suatu keadaan yang baik-baik saja. Tetapi bugar itu menunjukkan bahwa selain dia sehat, dia akan mampu melakukan aktivitas fisiknya sehari-hari. Dan untuk melakukan aktivitas esok hari, dia tetap masih dalam keadaan yang sehat, semangat, dan selalu tidak ada keluhan. Oleh karena itu, bugar ini termasuk lebih tinggi tingkatannya daripada sehat. Oke. Adapun faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yaitu genetik atau keturunan, umur, jenis kelamin, kegiatan fisik, dan kebiasaan. Salah satunya itu adalah kebiasaan merokok. Kita masuk pada kebugaran jasmani berkaitan dengan kesehatan. Di minggu ini, adapun hal-hal yang ingin Ibu sampaikan tentang kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan yaitu yang pertama adalah daya tahan jantung, peredaran paru, dan peredaran darah, di mana biasa disebut juga dengan daya tahan kardiovaskuler, yaitu kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama. Adapun bentuk latihan dan pengukuran yang bisa dilakukan yaitu adalah lari jarak jauh, interval training, di mana dalam melakukan interval training ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah intensitas latihan dan lamanya latihan. Berikutnya yaitu adalah lari lintas alam. Oke, berikutnya yaitu adalah kelenturan. Kelenturan atau kelentukan atau flexibility merupakan keleluasaan atau kemudahan gerakan, terutama pada otot-otot dan persendian, dengan tujuan agar alat-alat pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa ada gangguan yang berarti.
Untuk latihan kelenturan dibagi dua, yaitu kelenturan dinamis dan kelenturan statis. Di mana kelenturan dinamis yaitu adalah pola gerakan mengayun dan berputar sederhana untuk mengembangkan kebebasan dan kehalusan gerak. Misalnya nih, memutar lengan, mengayunkan kaki, memutar leher, dan memutar pinggang. Untuk kelenturan statis, di mana bertahan pada posisi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kelenturan sendi lutut, kelenturan otot punggung dan paha, kelenturan otot punggung secara statis, posisi gerakan kayang, dan lain-lain. Ini contoh gambarnya. Untuk pengukuran kelenturan biasanya menggunakan metode sit and reach, di mana pada saat posisi untuk mengukur kelenturan bisa dengan dari duduk, kemudian kalian berusaha menjangkau dengan jarak yang jauh tanpa adanya gerakan tekan lutut. Berikutnya yaitu adalah kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Sedangkan daya tahan otot yaitu adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Adapun bentuk latihan yang bisa dilakukan di weight training program. Latihan beban adalah jenis latihan untuk mengembangkan kekuatan otot yang menggunakan gaya berat gravitasi untuk menentang gaya yang dihasilkan oleh otot melalui kontraksi konsentris dan eksentris. Misalnya yaitu adalah leg press, chest press, dan pull over. Selain itu, bentuk latihan kekuatan otot yang bisa dilakukan yaitu adalah gerakan push up, gerakan bentuk V, terus posisi kaki mengangkat 90 derajat, mengangkat beban, dan melakukan posisi plank. Jika dilakukan dengan durasi yang cukup lama, dan ini akan menjadi bentuk latihan daya tahan otot. Yang terakhir yaitu adalah komposisi tubuh. Komposisi tubuh adalah keadaan yang menggambarkan perbandingan bagian tubuh yang secara metabolisme aktif, terutama otot, dibandingkan dengan bagian yang kurang aktif, terutama lemak. Adapun cara perhitungannya yaitu disebut IMT atau indeks massa tubuh, di mana berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter di kuadrat. Contohnya, misalnya nih, Ani berusia 18 tahun. Saat ini Ani memiliki berat badan 65 kg dan tinggi 165 cm. Berapa IMT Ani? Cara penyelesaiannya yaitu adalah 65 dibagi 1,65 kuadrat, yaitu 23,8. 65 ini adalah berat badan yaitu dalam satuan kilogram, dan 1,65 yaitu adalah tinggi badan Ani yang sudah diubah menjadi satuan meter. Oke, karena hasilnya 23,8 maka standar penilaian status gizi Ani adalah normal. Terlihat dari tabel berikut ini. Usia Ani 18 tahun. Kemudian karena Ani di sini adalah perempuan, maka nih rentangnya ada di posisi normal. Oke, anak-anak, bisa terlihat ya bahwa kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan yaitu ada 4. Daya tahan jantung, paru, peredaran darah, kelenturan, kekuatan dan daya tahan otot, dan komposisi tubuh. Adapun penutup dari materi kita kali ini, Ibu harap kalian bisa mengukur indeks massa tubuh masing-masing. Pastikan kalian menghitung berat badan dan tinggi badan. Oke. Adapun refleksi kita yaitu
Dari pertemuan kita, apa sih perasaan yang kalian alami? Senang, sedih, dan itu bisa terlihat dari emoticon ya. Berikutnya yaitu kalian bisa menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan terakhir, jangan lupa kalian tutup dengan berdoa. Oke, sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Kata terakhir, komponen kebugaran jasmani akan dapat meningkat jika kalian berlatih dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.